Halo adik-adik taruna, berjumpa kembali. Semoga adik-adik taruna dalam keadaan sehat selalu. Untuk materi selanjutnya ini akan saya lanjutkan dari materi kemarin. Oke, dari kemarin kita sudah membuat meload sebuah map dari OpenStreetMap. Kita masukkan ke dalam visum, kemudian kita cek link maupun node-nya, apakah ada node atau link yang tidak tersambung. Nah, kemudian kita membuat link tersebut, dilanjutkan dengan membuat gimana cara memotong link yang sudah jadi, kemudian jadi node, kemudian kita sambungkan. Nah, dilanjutkan dengan membuat jalan searah. Jalan searah sudah kita create, identifikasi jalan sebelahnya agar kita sama jalannya. Kemudian baru setelah itu kita lanjutkan dengan memasang zone dan konektor. Dan kemudian setelah konektor jadi, apakah pembebanannya itu bersifat absolut by share, tergantung dari zone eksternal atau internal yang kita create. Jadi kemarin kita sudah belajar seperti itu. Tinggal kita lanjutkan sekarang dengan adding demand, ya. Adding demand yaitu memasukkan matrik OD. Saya sudah memberikan kemarin file matrik itu bisa dibuka. Kemudian kita lanjutkan dengan membuka load file yang sudah kita simpan sebelumnya. Oke, seperti ini filenya. Kemudian untuk adding demand berarti kita harus persiapkan matrik dulu, kemudian kita masukkan matrik ke dalam visum ini, gitu ya. Yang pertama kita masuk ke tabnya matrik yang ini. Nah, kemudian kita create matriknya, create. Nah, baru kita inisiasi matrik apa yang mau kita buat, misalkan matrik cars, gitu ya. Kemudian namanya juga cars. Oke. Nah, timbul matrik 7x7. 7x7 dari mana? Berarti dari jumlah zone yang kita create tadi. Gitu ya, ada 7 zone, 5 zone eksternal, 2 zone internal. Jadi matrik ini berasal dari zone yang kita create. Kemudian kita ambil matriknya dari file yang ini, kita blok semuanya, kita kopikan, kemudian kita pastikan di sini. Oke. Paste. Nah, dapat. Oke, kalau sudah, tinggal kita create lagi satu. Nah, saya punya car dan di sini ada MC, gitu ya. Kita buat MC. Jadi kita create. Nah, ini MC. Oke, ini MC. Nah, oke, ada motor, gitu ya. Oke, nah ini ada matrik 7x7 lagi. Kita kopikan yang MC. Oke, copy terus ke ini. Nah, ini hati-hati. Kalau kita klik cuman sekali seperti ini, kok kelihatannya sama, gitu. Kalau mau ini kliknya 2 kali. Klik. Nah, dah. Jadi matrik cars, ini matrik MC, klik 2 kali. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita simpan. Nah, disimpan. Nah, kemudian setelah adding demand, berarti kita mengkoneksikan demand kita sama jaringan yang kita punya, gitu ya. Yang pertama, kita koneksikan dulu ininya, matrik yang kita buat. Bagaimana caranya? Kita ke demand, demand data. Nah, di sini ada car. Nah, loh, nggak ada MC. Nah, berarti kita nanti meng-create MC transport system motorcycle atau motor, gitu ya. Jadi yang pertama kita punya car dulu, kita pakai car-nya, ke matrik directly cari yang car, gitu ya. Oke, sudah matriksnya car. Oke, sudah masuk. Oke, tinggal oke. Nah, sekarang tugas kita adalah membangun transport system baru, yaitu MC. Oke, untuk menambahkan motor itu adanya di transport system. Jadi pilih demand, terus transport system mode demand segment, gitu ya. Nah, ini ada seperti ini, transport defaultnya. Jadi
ini transport yang kita load dari OpenStreetMap. Ini bawaannya OpenStreetMap. Nah, jadi kalau untuk menambahkan motor, tinggal create, kodenya kita pilih MC, kita tentukan MC, namanya adalah motor. Oke, ini adalah PRT benar. Nah, ini PCU, Passenger Car Unit. Kalau hati-hati di sini. Kalau kita satuan matriknya sudah MCU, berarti di sini pilih MCU-nya 1. Nah, ini dalam bentuk SMP. Nah, SMP Perja, satuan mobil penumpang. Namun kalau di matrik kita bentuknya kendaraan, ya di sini kita tentukan bahwa berapa PCU untuk motor gitu ya. Misalkan PCU untuk motor 0,3 ya, di sini 0,3 gitu ya. Itu PCU-nya. Jadi motornya tergantung IMP-nya. IMP-nya nanti kan sesuaikan dengan MKJI, apakah ini jalur luar kota, dalam kota dan sebagainya gitu ya. Ini PCU-nya sesuaikan dengan satuan mobil penumpang gitu ya. Oke. Terus ke mana lagi, atribut. Nah, kita ke atribut sini. Nah, oke. Di sini ada permitted for link type. Jadi permitted for link type-nya itu Vmax-nya dulu. Oke, ini Vmax adalah kecepatan maksimal motor berapa sih gitu. Kita anggap 100 km per jam aja. Oke, sekarang permitted for link type itu artinya diizinkan untuk masuk link mana gitu ya. Misalkan tidak boleh lewat jalan tol, tidak boleh lewat bypass ya. Di sini nanti kita tentukan, hilangin bloknya di sini. Nah, tekan kontrol, klik saja jalan tersebut. Tapi jika semuanya boleh, ya kita blok semua, seperti dibirukan semua seperti ini. Kalau sudah oke. Nah, terus ada inisiasi, create mode, MC, motor, demand segmennya juga motor gitu ya. Oke, sudah, motor sudah ada di transport system kita gitu ya. Sekarang gimana caranya untuk adding demand untuk motor gitu ya. Ini klik OK dulu. Sekarang kita adding demand, berarti ke demand data, cari yang MC. Nah, ini motor. Nah, oke. Motor ini cari yang matriks untuk motor kita. Ini MC. Ya, oke. Ini matriknya motor gitu ya. Oke, oke. Nah, sudah. Berarti sudah adding demand, MC, sudah motor. MC car sama motor sudah kita adding demand-nya. Sekarang kita ke prosedur parameternya. Jadi kita masuk ke calculate, terus prosedur sequence, apa saja yang harus kita masukkan dalam penginisiasian assignment trip assignment ini. Yang pertama, unit assignment gitu ya, yang seperti yang kemarin, create unit assignment ini nanti fungsinya adalah ketika ini run, perhitungan kemarin itu di reset gitu ya. Dengan di reset nanti akan ketemu hasil terakhir sesuai dengan running yang terakhir. Kemudian create lagi PRT assignment. Oke. PRT assignment, terus miscellaneous yang subversion lagi satu. Oke. Oke, ada 3 seperti ini. Namun di PRT reference objeknya itu apakah kita hanya menghitung bareng antara MC sama car ya, kalau memang ini blok aja keduanya, MC sama car kita hitung bareng ini. Nah, gitu ya. Berarti oke. Nah, terus yang ini varian type. Varian type ini kita menggunakan metode apa? Ada criminal assignment, equilibrium, dan sebagainya. Kita pakai equilibrium assignment saja dulu. Oke, sudah seperti itu. Subversion ini, oke. Subversion ini kita mau simpan di mana gitu ya? Simpan di mana? Jadi kita pakai latihan yang ini, pakai latihan B.
Oke. Nah, latihan B. Save. Oke, ini nanti masuk ke latihan B. B1 gitu ya. Oke, B1 aja. Oke, sudah seperti itu. Ya, kita running sekarang. Oke. Run. Nah, ini menangani error yang terjadi. Nah, jadi dibilang ketika pada proses prosedur run ada error message yang terjadi. Yang pertama, no path from zone 3 to zone 1 for transport system MC motor. The PRT capacity might be too low or the demand too high. Jadi tidak ada bagian atau jaringan pada zone 3 atau zone 1 untuk transport sistem MC. Nah, ini ya kenapa ini bisa terjadi. Yuk kita hitung dulu. Misalkan kita jangan motor tapi car aja dulu ya. Jadi car aja. Apakah mau kita run? Oke, benar. Berarti untuk car seperti ini modelnya. Kan ada seperti ini pembebanannya. Nah, berarti ada masalahnya terjadi di MC. Ternyata masalah problemnya adalah di MC. Kita tinggal nonaktifkan PRT assignment dulu, terus save untuk kita reset tadi ya fungsinya unit assignment. Kita reset, kita run dulu. Oke, teknologi dokternya udah bersih gitu ya. Oke, setelah itu untuk mengecek errornya kita pakai network check gitu ya. Kita pakai network check dulu. Dari mana? Dari calculate. Terus network check. Nah, ini network check. Kemudian pada pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui adakah jalan yang tidak tersambung. Nah, gitu ya. Jadi kita cek di PRT-nya. Kita cek di sini zone without PRT connection. Oke. Coba kita run. Ada masalah nggak? Oke, kita perbesar. Oke, cek resultnya oke, berarti tidak ada masalah. Berarti pertanyaannya semua jalan tersambung. Kenapa motor tidak bisa masuk? Ya, dari step penyusunan vision, maka tahap yang menjadi sumber kira-kira di mana ya kalau menurut kalian? Oke, berarti motornya terinisiasi, namun motornya belum masuk atau diizinkan ke jaringan. Berarti kita fokus kita pada network preparation. Oke, kita close dulu ini. Berarti ini caranya untuk mengecek apakah jalan itu ada yang terputus apa tidak. Oke, kita dari awal network, terus list. Oke, list network node gitu ya. Oke, apakah di sini ada inisiasi untuk transport system? Sepertinya tidak. Oke, sehingga kita coba sekarang link. Berarti list network link. Nah, di sini ada demand untuk ternyata ada transport system di sini. Namun MC-nya tidak ada. Jadi gimana bisa masuk MC sedangkan inisiasi transport sistemnya tidak ada MC. Ya, jadi MC-nya ada, namun jalannya yang tidak mau menerima gitu ya. Nah, ini karena banyak ada jalan yang kita input nih, ada 350. Gimana caranya untuk mempercepat ini? Jadi kalau ini artinya apa sih? Ini, oke, yang strip-strip ini. Ini artinya jalan satu arah. Jadi tidak ada transport system yang masuk di sini. Ya, caranya ya kita blok, kemudian dia ascending. Nah, ternyata kita diketahui bahwa ada
112 jalan satu arah. Nah, jadi sekarang gimana caranya untuk menambahkan MC di sisanya ini, gitu ya. Tinggal ingat di sini ada jalan satu arah, maka jangan di sini juga dibuatin MC, kan tidak boleh sih semua transport system masuk ke sana. Jadi yang ada saja yang diperbolehkan, namun kita tambah MC-nya, gitu ya. Kita blok dulu, jalan blok, ini cancel sampai ke bawah, tekan shift sampai ke bawah, state ke blok. Nah ini baru ditambahkan MC. Tekan Ctrl di keyboard, tekan klik MC-nya, baru kita tahu. Oke. Nah, sudah ada MC. Oke, sudah ada MC seperti ini. Oke, nah, jadi semua MC sudah masuk di sini. Oke, nah, MC sudah masuk di sini. Nah, oke, tinggal kita cari lagi. Nah, sama seperti jalan ini, adakah di tempat lain yang perlu modifikasi transport system setting. Setelah tadi link, sekarang link type, coba lihat. Nah, di link type juga ada nih. Oke. Oh, ini MC sudah masuk di sini. Oke, link type-nya sudah. Terus kita list network turn. Nah, di turn ada. Oke, di turn juga ada, masukkan juga MC-nya di sini. Akhirnya blok dulu, terus ascending. Nah, kemudian cari yang di sini. Nah, ini sel, terus sampai di sini. Tekan shift. Nah, tekan Ctrl pada keyboard, tekan klik MC-nya. Oke. Nah, sudah tambah MC, di turn sudah. Sekarang kita cek zone, list network zone. Oke, zone kita nggak ada, kita cek konektor, network konektor. Nah, di sini juga ada. Oke, di sini konektor juga ada. Masukkan MC di transport system setnya. Ini kita dulu untuk ngebloknya. Terus tambahkan MC, tekan ingat kontrol di keyboard dulu, baru diklik di sini, baru oke. Nah, masuk MC. Oke. Nah, terus ada lagi list network, ada lagi konektor, sudah. Oke, kalau sudah kita masuk lagi ke prosedur setting. Yang ini dicek, car-nya ditambahin motor sekarang. Oke, baru oke. Nah, sekarang baru kita run. Oke, sukses. Kita lihat. Nah, seperti inilah bentuk dari pembebanannya. Untuk hasilnya kita cek di sini, kemudian kita pilih list, statistik, PRT, assignment, quality data. Nah, ini di sini kita jalan mana yang paling kritis ditangani, jadi kita bisa tahu di sini. Tahunya dari mana? Oke, dari sini terlihat pada iterasi sampai ke iterasi ke-6 sampai ketemu gap yang terkecil gitu ya, minimum. Nah, dari sudah ketemu kita langsung ke list linknya. Oke, ke list network link, kita mencari tahu nih mana jalan yang paling kritis, dari mana datangnya, dari mana lihatnya, dari volume, vehicle, PRT. Ya, dari sini kita blok di sini, kita ascendingkan. Nah, descendingkan saja biar kalian tahu. Nah, ini di jalan sini yang penanganannya perlu penanganan. Ini di mana sini? Nah, kita lihat, klik di sini.
Nah, kita lihat di oke, ini terlalu banyak matrix editor. Oke, nah ini di mana? Di sini. Jalan sini. Jalan sini yang paling perlu penanganan karena ini jalan yang paling kritis. Apakah di sini ada penanganannya berupa manajemen rekayasa lalu lintas dan sebagainya. Nah, ini nanti dilanjutkan dengan kajian-kajian transport lainnya, sehingga kita udah tahu nih dari jaringan jalan yang kita punya seperti ini terdapat masalah di jaringan jalan ini, sehingga penanganannya bisa terfokus kepada di sini. Kemudian yang kedua, yang ini dari mana sih? Nah, ini setara ya. Ini kan kanan ke kirinya karena satu ini. Kita lihat ya dari sini. Oke, nah itu di sini. Oke, tadi di sini ini jalur yang paling kritis. Oke, ini jalur yang paling kritis. Kalau ini di sini, terus kalau ini aja biar gampang. Oke, terus sampai apa? Nah ini sama yang ini. Nah ini dua ini yang memang perlu ada penanganan khusus ini. Oke, ini di mana yang ketiga nih, ada di sini. Oke, jalan apa ini kita lihat di sini. Nah, jalannya di sini. Sedangkan ini di bypass. Di Nusa Dua. Oke, ya seperti itu. Seperti itu. Oke. Jadi kita udah dapat, tinggal kita tentukan alat penelitian lainnya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicoba-coba, dipraktekkan pelan-pelan saja. Nanti ini videonya bisa di-pause, kemudian dipraktekin kembali. Nah, jadi kalau memang ada pertanyaan silahkan diajukan via Google WA group atau WA pribadi, silahkan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Selesai.